أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita untuk bersama-sama belajar di konten saya ini, belajar untuk memahami pengertian-pengertian ilmu pengetahuan Allah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah bersabda, al ilmu amama al amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu ada di depan amal, dan amal perbuatan itu harus mengikuti ilmu pengetahuannya. Jadi amal ibadah apa saja yang kita perbuat, yang kita ucapkan, yang kita lihat, yang kita pikirkan, itu harus dibimbing oleh ilmu pengetahuannya agar pas ke dalam syariat Allah atau kepada peraturan-peraturan Allah itu, dan agar sesuai dengan contoh sunnah Rasulnya. Untuk memahami pengertian-pengertian ini, tentu kita harus bermujahadah atau menjalankan firman-firman Allah atau petunjuk-petunjuk Allah itu, serta contoh sunnah Rasulnya itu harus dijalankan, dihubungkan, dilanjutkan kepada perbuatan kita masing-masing, ya. Dan kita ini harus bertafakur di dalam menjalankannya melalui keseluruhan panca indera kita ini, baik mata, pendengaran, cara berpikir, cara menjalankan perasaan, itu harus mengikuti pengetahuannya. Saya akan memberi contoh perumpamaan atau misal. Sebelum saya memberi contoh perumpamaan itu, saya akan menyampaikan sabda Rasulullah yang lainnya, diantaranya, iza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang satu bisadaqatin jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga awaladin solihin yad'ullah. Di mana anak cucu Adam itu maut atau meninggalkan dunia atau pulang ke rahmatullah, maka putuslah segala amalan perbuatannya, segala amalan perbuatannya putus, kecuali yang tidak terputus, yang terus aja berhubung walaupun kita sudah pulang ke rahmatullah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapaknya atau kepada orang tuanya.
Yang pertama sedekah jariyah, karena sedekah jariyah itu yang paling terdekat, yang mendekati kepada keridhaan Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Jadi maksudnya yang terdekat kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanah fayudza'ifahu lahu walahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, atau menapakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Wallahu ajrun karim, dan baginya adalah pahala yang mulia, pahala yang banyak ya. Tentu pahala di sini Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu yang telah kamu perbuat, dan akan memelihara untuk selanjutnya ya, yang akan datang. Itu diperkuat dengan firman Allah itu. Kemudian Rasulullah bersabda tentang hal itu. Satu, sedekah jariyah. Yang pertama, kedua, ilmu yang bermanfaat itu. Nah, mudah-mudahan di konten saya ini mudah-mudahan menjadi masukan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk keseluruhan golongan kaum muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk mempelajarinya secara sharing di konten saya ini, agar pemahaman-pemahamannya atau pengertian-pengertiannya kita dapatkan dengan seizin Allah. Satu, sedekah jariyah, jadi kita ini harus memurnikan di dalam menjalankan agama, karena sedekah itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dekat untuk mencari keridhaan Allah. Itu bukan ucapan saya, itu adalah firman Allah. Saya hanya menghubungkan kepada seluruh golongan kaum muslimin wal muslimat. Insya Allah mudah-mudahan menjadi masukan tambahan ilmu yang bermanfaat. Satu, sedekah jariyah. Jadi kalau kita mendapatkan sebahagian atau mendapatkan rezeki pemberian dari Allah, sebahagiannya kita harus menyisihkan. Bukan seluruhnya ya, hanya sebagiannya kita sisihkan supaya ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Di antaranya, satu, orang yang miskin, orang fakir, anak yatim, kemudian orang yang di perjalanan, yang merantau, dan jangan melupakan kepada orang yang ditahan ya. Jadi orang yang ditahan itu harus kita pikirkan, harus kita memberinya sebagian rezeki kita, karena itu adalah sebagai ujian dari Allah atas perbuatannya. Jadi kita harus menyisihkan
sebagian kita harus membesuknya, ya, itu adalah suatu kebajikan yang sangat mulia di sisi Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini harus mengikuti petunjuk Allah dan contoh Rasul, serta jangan lupa mengikuti orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu orang-orang yang terdahulu, dan jangan melupakan pula orang-orang yang kemudian yang telah Allah beri nikmat pula. Itu juga orang-orang yang kemudian di antara hamba-hamba Allah itu, para ustadz-ustadz, para syekh, kiai, itu adalah hamba-hamba Allah atau umat-umat Rasul yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah. Nah, beliau-beliau juga harus kita ikuti. Alhamdulillah. Jadi begitu para kaum muslimin wal muslimat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengikuti petunjuk Allah dan contoh Rasulnya, serta harus mengikuti hujah-hujah atau aturan-aturan Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, harus diperkuat dengan hujahnya, harus mengikuti contoh sunnah Rasulnya agar tepat pada sasarannya, ya. Nah, contohnya, ya, ilmu yang bermanfaat itu, yang pertama kita niatnya harus secara ikhlas, baik di dalam ucapan, di dalam hati pun harus ikhlas, harus baik, agar pas, sinkron, agar seimbang, luar benar, dalam pun benar. Jadi tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan luar, ini sebagai masukan ya, jangan luar baik bagus di depan itu, kalau di belakang dia itu tidak demikian. Itulah seperti orang-orang yang tidak ikhlas, ya. Jangan demikian, itu adalah termasuk hampir ingkar gitu. Jadi termasuk mendustakan, ya. Nah, ini sebagai masukan, ya. Jadi harus rela ridho atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan harus mau menerima kodloknya ujian keburukan-keburukan itu. Kita itu harus mengikhlaskannya karena Allah telah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Walaupun saya mengetahui pun, itu berkat rahmat pemberian dari Allah. Itu contoh perumpamaannya, ya. Nah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapaknya atau kepada orang tuanya. Nah, mendoakan di sini yang pertama, apabila orang tuanya sudah pulang ke rahmatullah atau meninggalkan dunia ini, dia itu selalu berdoa, ya. Apabila dia sesudah mengerjakan sholat, ya, dia itu tidak lupa mendoakan kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Dan anak yang soleh itu yang sebenarnya bukan hanya mendoakan, di samping mendoakan kepada orang tuanya itu, tidak melupakan mendoakan kepada kaum muslimin, kaum muslimat seluruhnya, kaum mukminin wal mukminat.
Jadi mencakup keseluruhan ya, jadi sifatnya rata. Alhamdulillah. Nah, kaum muslimin wal muslimat, di dalam konten saya ini mudah-mudahan menjadi pelajaran, masukan sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Kalau Allah meridoinya terhadap siapa saja yang mengucapkannya, yang berdoa, tentu tidak ada yang tidak mungkin ya. Tentu. Maka jadi ia mendapatkan nur Allah itu. Kiranya kaum muslimin wal muslimat masukkan tambahan ilmu yang bermanfaat ini, mudah-mudahan ya menjadi masukan untuk seluruh golongan kaum muslimin wal muslimat. Dan mohon maaf apabila saya di dalam memberikan contoh perumpamaan ini ada kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maafkanlah, karena saya pun tidak mempunyai rasa ilmu sedikit pun, melainkan berkat rahmat pemberian dari Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.